Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Banyak buku yang ditulis tentang doa, banyak orang berbicara tentang doa, banyak orang mengorganisir kegiatan-kegiatan tentang doa, banyak orang menyanyikan lagu tentang doa. Tetapi tahukah saudara, sangat sedikit sekali orang yang bersungguh-sungguh di dalam doanya. Doa bukan sekedarlah konsep, doa bukanlah sekedar sebuah keyakinan ajaran agama kita bahwa kita harus berdoa. Tetapi tahukah saudara, doa lebih daripada sikap pribadi kita yang bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa di luar Dia, di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi lewat doa kita mau ceritakan bahwa kita membutuhkan Dia, kita bergantung kepada Dia, dan hanya di dalam Dia kita melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita pada pemahaman akan firman Allah, sehingga kita bertumbuh, kita kuat, kita teguh di dalam Dia, dan melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang doa yang didengar. Karena saya percaya bahwa doa bukan sekedar sebuah sikap rohani biasa. Saya percaya doa adalah sebuah dialog. Karena kalau saya berdoa berarti Allah mendengar. Dan karena Allah mendengar, Allah menjawab doa saya. Karena Allah menjawab doa saya perlu lagi berdoa untuk bersyukur, untuk berterima kasih. Dan kemudian Allah mendengar lagi, Allah menjawab lagi. Sehingga terjadi komunikasi, terjadi dialog yang manis. Sehingga justru dalam doa kita merasakan kedekatan kuasa Tuhan. Sehingga doa bukan sekedar meminta apa yang saya mau, tapi lebih dalam dari itu. Doa adalah mengerti dan memahami apa yang sebetulnya Allah mau. Sehingga dalam doa kita bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau, tetapi dalam doa kita memaksa diri kita untuk menjalani, untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk pada pembahasan kita dalam Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-48. Kisah Rasul pasal 10 ayat ke-24 sampai ayat yang ke-48. Ini juga akan kita pelajari bersama. Di ayat yang ke-24 dikatakan, dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapa Kornelius? Kornelius adalah seorang perwira pasukan. Tapi apa yang terjadi ketika dia melihat seorang hamba Tuhan, dia tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil. Lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba, ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah,
dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Perhatikan baik, Cornelius berdoa, dan apa yang terjadi? Dikatakan Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Perhatikan, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang telah terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, itu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Dan ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik untuk kita pelajari. Waktu Petrus bertanya kepada Cornelius, Cornelius, kenapa engkau memanggil aku? Lalu Cornelius berkata, aku berdoa. Dan ketika aku sedang berdoa, tiba-tiba aku mendapat jawaban dari Tuhan. Dan jawaban itu berbunyi, doamu telah didengar Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini menarik untuk kita pelajari. Ada banyak orang berdoa, tapi nggak pernah dapat apa-apa dalam hidupnya. Kita lihat betul ketika ada seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, dia jamah ujung jubah Yesus. Dan Yesus berkata apa? Aku rasa ada kuasa yang mengalir keluar dari dalamku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa yang benar adalah doa yang membuat kuasa dari sorga mengalir tercurah dari dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti pelajaran apa yang kita bisa dapat? Bagaimana supaya doa kita sungguh-sungguh didengar Tuhan? Ada banyak orang yang berkata, aduh pendeta saya udah berdoa sampai saya capek berdoa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bayangkan doa aja bisa menurut dia sampai capek, sampai jenuh, sampai bosan berdoa. Kenapa? Karena dia gak merasa bahwa doa sebagai sebuah dialog. Doa adalah kuasa, doa adalah sebuah komunikasi yang begitu mantap, begitu akrab, begitu intim dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari dalam ayat bacaan ini, kita bisa lihat bagaimana supaya doa kita betul-betul sungguh didengar oleh Allah. Yang pertama, doa kita didengar Allah jika kita sungguh-sungguh. Doa kita didengar oleh Tuhan jika kita sungguh-sungguh. Alkitab berkata Elia manusia biasa sama seperti kita, tapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Kita pelajari dalam Alkitab, Yesus bangun pagi-pagi dan dia berdoa, naik ke atas gunung dan berdoa. Pertanyaan kita, kenapa dia harus pergi ke atas gunung untuk berdoa? Jawabannya, itu hanya membuktikan kesungguhannya. Dia tinggalkan segala tugas, tanggung jawab, kesibukan, dan dia sungguh-sungguh memfokuskan diri hanya untuk doanya. Alkitab berkata kadang-kala dia sudah begitu lelah karena seharian bekerja keras, makan pun sampai mereka tidak sempat. Tetapi malam-malam ketika murid-murid tidur, Yesus berdoa semalaman dengan Bapa. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwa dia sungguh-sungguh dalam doanya. Dia di Taman Getsemani dia berdoa sampai tetesan keringatnya berubah menjadi darah, kata Alkitab. Kenapa? Karena dalam kesungguhannya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa pelajari bahwa doa yang didengar oleh Allah yang pertama adalah doa yang sungguh-sungguh. Yang kedua, doa kita didengar oleh Allah jika motivasi kita baik.
Alkitab berkata kamu berdoa tapi tidak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Yang kamu pakai akan kamu habiskan untuk kesenangan kamu sendiri. Berarti dari sini Alkitab mau menggambarkan buat kita bahwa doa yang berkenan kepada Allah, doa yang dijawab oleh Allah, yang pertama adalah doa yang sungguh-sungguh. Yang kedua adalah doa dengan motivasi yang murni. Doa yang dengan motivasi untuk menjadi berkat. Doa yang dengan motivasi untuk meninggikan dan memuliakan Kristus. Dan yang ketiga, doa yang didengar Allah, yaitu doa yang memang menggambarkan kerinduan kita untuk dekat dengan Dia. Doa kita didengar jika kita memang punya kerinduan untuk senantiasa ingin dekat. Bukan hanya karena butuh. Ada banyak orang kadang-kadang doa karena butuh. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, doa kita akan didengar, doa kita akan berkuasa jika kita doa karena betul-betul ingin dekat. Betul kita menghadapi masalah, tetapi kita doa karena kita ingin dekat. Tuhan, kalau saya nggak dekat Tuhan, goyang saya ngadapin semuanya. Tuhan, kalau saya nggak dekat Tuhan, jatuh saya Tuhan. Tuhan, kalau saya nggak dekat Tuhan, saya terpleset Tuhan. Karena saya mau doa, bukan sekedar untuk mendapat jawaban, karena saya tahu jawaban itu pasti. Saya doa supaya saya bisa semakin dekat dengan Dia dan mengalami kasih kuasa anugerahnya yang luar biasa. Berarti kembali saya mau ingatkan, doa bukan sesuatu yang membosankan. Doa bukan sesuatu yang menjenuhkan. Doa bukan karena kita nggak ada jalan lain, udahlah kita berdoa. Tapi hari ini kembali saya mau ingatkan buat saudara, doa kita adalah komunikasi dengan Allah kita. Doa kita didengar, kita mendengar suara Tuhan, dan kita melihat kedahsyatan kuasanya yang luar biasa. Nah, bagaimana supaya doa kita didengar? Yang pertama, jika kita sungguh-sungguh. Yang kedua, jika motivasi kita baik, yaitu motivasi kita untuk meninggikan Kristus, motivasi kita untuk jadi berkat, motivasi kita supaya lewat hidup kita kemudian Allah nyata. Dan yang kedua, bagaimana doa kita didengar, yaitu jika kita memang ingin selalu dekat dengan Dia, menikmati kasih-Nya lebih dalam lagi, dan menikmati anugerahnya yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap pendengar sekalian. Saudara yang ingin didoakan secara khusus, mungkin karena ada masalah, ada sakit, ada persoalan-persoalan yang rumit dalam hidup saudara. Mungkin saudara sedang terbaring di rumah sakit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara-saudara yang merasa jenuh dalam doa, merasa nggak ada yang mau peduli, kayaknya betul nggak sih doa saya didengar oleh Allah. Nah, setiap saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang sedang menghadapi badai rumah tangga, menghadapi badai dalam masa muda. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka yang doanya telah merasa bosan, merasa jenuh, merasa lelah. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kembalikan roh semangat doa itu, sehingga kami tetap berdoa, karena kami tahu doa adalah komunikasi dengan Allah, di mana Tuhan mendengar dan mengetahui segala sesuatu yang kami perlukan, dan Roh Kudus menjawabnya. Roh Kudus memberi kekuatan, dan Allah menyediakan segala keperluannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah kita tidak pernah lalai menepati janjinya. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Doa saya menyertai saudara, maju terus dalam Tuhan, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara, karena kita tahu bahwa di dalam Dia kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.